Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang APBN. Jika minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pendapatan negara, maka hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang belanja negara. Maaf Pak, saya terlambat. Akbar, kenapa terlambat? Tadi karena di jalan macet parah Pak. Tadi saya berangkat ke sekolah tidak ada yang macet. Tadi sepertinya karena memang ada demonstran Pak yang ingin melakukan demo. Jadi ketika saya berangkat seperti baru mulai gitu demo, jadi kena macetnya di saya. Iya benar Pak, tadi pagi terjadi kemacetan karena ada demonstrasi kenaikan harga BBM. Namun saya tidak terjebak macet karena saya sudah pergi lebih awal. Iya benar Pak, saya lihat di Instagram, di TikTok, banyak orang-orang yang menuntut penurunan harga BBM. Oh gitu. Ya sudah, Akbar silakan duduk. Terima kasih Pak. Iya. Izin bertanya Pak, untuk subsidi BBM ini kan Pak, dulu-dulu kan seingat saya pemerintah itu kan ngasih subsidi terus Pak untuk masyarakat. Tetapi kenapa akhir-akhir ini malah subsidi BBM tersebut malah dicabut Pak? Oh iya Pak, tadi saya juga baca di berita, katanya malah pemerintah itu memberikan duit kepada masyarakat tertentu. Berkaitan dengan materi kita hari ini tentang belanja negara serta pertanyaan dari Ryan dan Dinda tadi tentang subsidi BBM, maka hari ini kita akan membahas tentang belanja negara khususnya untuk subsidi energi. Sebelum mulai pembelajaran, ada yang tahu nggak apa itu belanja negara? Uang yang keluar dari negara Pak? Izin menambahkan Pak, jadi kemarin saya sudah baca Pak tentang belanja negara ini Pak. Jadi belanja negara ini adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih Pak. Jadi diantaranya ada belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, belanja bunga hutang, dan salah satu diantaranya Pak ada belanja subsidi Pak. Nah, itu kan Pak, di situ kan ada belanja subsidi. Tapi kenapa pemerintah menaikkan harga BBM? Di dalam belanja negara tersebut terdapat anggaran perlindungan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah terjadinya kenaikan harga barang. Kemudian menurunkan tingkat kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat tetap meningkat, serta mempersiapkan SDM Indonesia di dalam jangka panjang. Di dalam anggaran perlindungan sosial tersebut terdapat subsidi BBM. Di tahun anggaran 2022 ini, anggaran untuk subsidi BBM tersebut dialihkan oleh pemerintah pusat. Inilah yang menimbulkan demonstrasi di Indonesia besar-besaran. Kenapa dicabut Pak? Bukan dicabut, tetapi lebih tepatnya dialihkan dalam bentuk lain. Kenapa dialihkan? Ketika pemerintah memberikan subsidi energi, maka harga BBM akan cenderung murah. Ketika harga BBM murah, yang terjadi di masyarakat kita justru adalah pemborosan sumber daya energi. Sebagai contoh, kalian ketika harga BBM murah, hari Sabtu Minggu ngapain? Saya ke Barelang Pak. Ke Barelang, Mau Pak? ke mall, Saya ke pantai ke Pak. pantai. Inilah yang disebut dengan terjadinya pemborosan sumber daya energi di masyarakat kita. Kondisi masyarakat kita yang boros ditambah dengan keadaan makroekonomi dan kondisi global yang tidak pasti dan tidak menguntungkan bagi pemerintah kita, inilah yang membuat pemerintah mengambil kebijakan pengalihan subsidi BBM dalam bentuk lain. Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan suplai energi dunia terganggu sehingga mengakibatkan harga minyak dunia mengalami fluktuasi. Di era APBN tahun 2022, pemerintah membuatkan asumsi dasar ekonomi makro khusus untuk harga minyak dunia berada pada kisaran 63 US dollar per barel. Sementara saat ini harga minyak dunia mengalami perubahan. Ketika harga minyak dunia misalnya berada pada kisaran 40 US dollar per barel, ini menguntungkan kondisi ekonomi kita.
Tetapi harga minyak dunia bisa mencapai naik 2 kali lipat daripada harga itu. Kadangkala berada pada kisaran angka 100 US dollar, bahkan pernah mencapai 120 US dollar per barel. Ini tentunya akan membebankan pada anggaran subsidi kita. Pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah tersebut tepat sasaran. Pada APBN tahun 2022 ini, negara memberikan subsidi BBM sebesar 152 triliun. Dari angka 152 triliun tersebut, 80% diantaranya dinikmati oleh masyarakat kaya di negeri kita. Sebagai contoh, Safa punya mobil di rumah. Mobil yang dimiliki oleh Safa tersebut tentu menggunakan subsidi BBM yang diberikan oleh negara. Bandingkan dengan masyarakat miskin kita yang justru tidak memiliki mobil, tetapi mereka hanya memiliki sepeda motor. Ini membuktikan subsidi BBM yang diberikan oleh negara selama ini tidak tepat sasaran. Justru yang dinikmati oleh masyarakat kaya kita di Indonesia. Karenanya, pemerintah mengalihkan subsidi BBM tadi dalam bentuk bantuan langsung tunai yang ditujukan langsung kepada keluarga masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia agar subsidi lebih tepat sasaran. Nah, terus Pak, apa sih itu Pak namanya bantuan langsung tunai dan bagaimana contohnya di dalam kehidupan nyata kita? Siswa semua, mari kita ikuti Pak RT dalam membagikan undangan pencairan BLT kepada warganya. Pencairan BLT dilakukan di kantor pos sesuai jadwal yang ada di undangan dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Dengan demikian, subsidi kita tepat bagi mereka yang hidup secukupnya. APBN melindungi rakyat, membangun negeri.